gimana? Ya, kami berproses sih Kak. Dan Oke. itu tadi yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran di saya, jangan sampai dia trauma. Karena saya Oke. paksa. Oke. Saya paksa untuk menampilkan yang terbaik, padahal memang butuh banget proses yang luar biasa. Kejadian yang benar-benar akhirnya menyadarkan Tiaga, insiden mati lampu Oke. di lomba siswa lomba seni ya, lomba seni FLS 2N itu mati lampu, otomatis grogi. Akhirnya satu baris dalam satu bait itu salah syairnya, liriknya. Mau nggak mau kami menerima kekalahan di DIS. Itu kejadiannya Juni 2022. Di diskualifikasi 2 hari 2 malam kami berproses menerima. 2 hari. Oh, berarti awalnya belum menerima? Belum menerima dan belum les vokal itu. Oh, belum les vokal. Jadi memang butuh 4 tahun, benar-benar 4 tahun saya menyadarkan Tiaga, ayo nak les. Kita nggak bisa hanya berdasarkan bakat. Bakat itu seperti pisau. Kalau nggak diasah, akan begitu-begitu terus. Tapi kalau nanti diasah, akan menghasilkan hasil yang lebih bagus, lebih tajam, lebih siap. Dan dahsyatnya Kak, sejak kejadian itu, dia mau les bulan Agustus, berproses hampir setahun, tepatnya 10 bulan. Dari yang di DIS, akhirnya Allah izinkan jadi juara 1 langsung. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana rasanya ketika tadinya merangkak, harapan 1, harapan 3, harapan 1. Semuanya memang dari bawah banget ya. Dari bawah banget. Dan gimana kalau Mas Tiaga ngerasa seneng gak sih pada saat meraih juara? Pasti seneng. Kalau berarti otomatis kalau pas juara ada kegagalannya kan? Iya, ternyata harus melalui proses kegagalan dulu kan. Nah, kalau Mas Tiaga gimana? Kalau Bunda kan sudah menerima awal-awal ketika Mas Tiaga gagal gimana perasaannya saat itu? Belajar lagi biar bisa tampil lebih baik. Sempet down sih 2 hari. Memperbaiki kesalahan, menerima ikhlas. Ikhlas. Nangis nggak sih kalau Mas Tiaga? Nangis dong. Sempet nangis saya. Sempet nangis sedih. Kenapa sih harus mati lampu? Padahal itu saya bilang nggak terima. Saya bilang ke Tiaga, memang itu kesalahan yang di luar kendali kita. Tapi Allah izinkan itu terjadi biar kita sadar untuk lebih giat belajar, lebih giat mengasah diri. Nyatanya bener banget, setelah mau les di salah satu lembaga les vokal nasional, kemudian 10 bulan berproses terus menerus, lama-lama bener-bener suaranya enak banget. Makanya juri langsung bilang, ini anak bagus, dalam segala penilaian masuk. Juara 1 langsung. Ini kalau proses untuk Tiaga. Nah, kalau untuk Jihan sendiri gimana, Mbak? Hampir sama. Sama juga. Awalnya menolak. Awalnya juga. Les. Nggak mau les, males gitu. Jadi sebenarnya bakat nyanyi itu dari Bunda atau dari ayah sih? Dua-duanya. Dua-duanya. Alhamdulillah. Otomatis kalau bakat itu sebenarnya adalah turunan genetik, atau turunan kan? Saya pun akhirnya mengetahui dan meyakini itu dari jurinya Kak. Jurinya bilang Tiaga punya vibrasi itu suara yang bergetar. Dan itu ternyata genetik, turunan. Tadinya saya nggak percaya diri kalau itu turunan. Tapi ternyata karena saya dan suami bisa nyanyi, walaupun tidak terasah, akhirnya nurut ke mereka dan terasa dengan baik, bisa. Berarti dengan juara ini kan dikategorikan adalah ini ya Mbak, kan ada anak pintar itu ada 2 ya, ada yang di pelajaran, sama berarti jatuhnya ini di mana Mbak? Akademis. Aku mau ngomong itu aja susah banget. Ada sukanya kayak gitu. Nah, mereka kan akademis untuk nyanyi. Kalau akademisnya gimana Mbak? Akademisnya alhamdulillah, guru-guru kelas mereka bilang
tapi akademisnya bagus ya Bun. Oh, berarti mereka Alhamdulillah. kanan-kirinya berimbang Iya. ya. Nah, gimana Mbak caranya? Iya, kan? caranya ya. Gimana caranya? Apalagi mungkin ada belum punya anak atau Iya. middle lovers dimanapun pasti belum punya anak, Iya. ataupun sudah punya anak. Berarti otomatis gimana caranya untuk menggali potensi mereka itu gimana? Ya itu tadi awalnya saya benar-benar hanya memfokuskan mereka bahagia dulu Kak. Oke. Bahagia dulu. Saya bilang ke mereka, kalau Mas sama Dede berangkat sekolah dengan bahagia, apa yang guru sampaikan itu pasti akan didengar dengan baik, meresap ke pikiran bawah sadar, terekam, nanti ketika ujian atau ulangan harian pasti bisa jawab soal dengan baik. Saya bilang itu. Dan alhamdulillah Tiaga dianugerahi Allah itu imbang otak kirinya, dia juga berhasil masuk juara harapan berapa saya? 1 ya? Iya. Harapan 1 OSN, Olimpiade Sains Nasional. Masya Allah. Iya, untuk bidang Untuk IPA. bidang apa? IPA. Dan apa lagi? Caranya biar Bunda membuat kita akademisnya bagus ya. Itu Gimana tuh? menurut Tiaga itu karena pola asuh. Wih, luar biasa, keren banget. Pola asuhnya gimana sih Bunda? Jadi, Ataukah pola asuh kan bisa membentuk tingkat konsistensinya anak. Gitu. Jadi begitu si anak ini udah konsisten, belajar pun meskipun dia nggak pintar jadi mudah. Oh, Masya Allah. Kalau Jihan gimana? Bunda maksain guys kalau suruh belajar deh. Belajar harus ada jamnya nggak? Atau pengaturan waktu kalian untuk belajar dan nyanyi gimana sih? Kalau untuk Jihan nggak? Sebenarnya jamnya nggak ada. Oke. Cuma Bunda nyuruh belajar gitu lama beberapa menit, terus nanti kata Bunda abis boleh belajar itu boleh nonton. Oh gitu. Begitu. Kalau Tiaga gimana? Bunda sih sebenarnya nggak pernah yang nyuruh ngatur gitu kan. Tapi Bunda tuh kayak lebih menumbuhkan kesadaran. Oh gitu. Jadi tanpa disuruh sadar sendiri. Oke. Karena ketika kita pintar pengen belajar karena disuruh, begitu nggak ada yang nyuruh kita nggak belajar. Luar biasa, Mbak. Masya Gimana? Allah. Masya Allah banget. Iya. Masya Allah, aku kaget loh. Nancep apa yang Kaget loh dibilangin. dengan umurnya Tiaga 11 tahun. Dia bisa menata kata-katanya pun sangat luar biasa. Iya, Itu gimana, Mbak? Alhamdulillah saya sama suami. Oh, baca buku. Masya Allah, suka baca buku juga kalian ya? Iya. Suka Bunda beli banyak buku di rumah. Oh, oke. Dari mereka bayi dalam Oke. kandungan sudah saya jejali berbagai macam bacaan dari mereka di perut. Oh, luar biasa, Masya Jadi Allah. memang alhamdulillah kosakata mereka itu terbentuk dari janin. Kosakatanya udah terbiasa kosakata yang Berarti memang benar ya, kalau bisa Iya, dijamin pun alhamdulillah. memang harus dialati dari sekarang. Dan saya Mungkin- terbiasa bicara bahasa Indonesia yang EYD Oh, dari dalam perut. Jadi mereka biasa terstruktur, literasinya udah dari janin. Bahasa baku. Bahasa Bahasa baku, baku, iya betul. luar biasa. Nah, dari hari Senin sampai Minggu nih ya. Kalau untuk ada nggak sih timing yang namanya zaman sekarang kan pasti main handphone ya Mbak ya. Ada nggak mereka timingnya harus belajar dulu baru main handphone atau nonton gitu? Ada nggak Mbak timing? Ada banget. Oh, ada. Nah itu tadi Jehan bilang. Oke. Kalau di hari sekolah hampir 90% saya bilang tidak ada tontonan sama sekali di Senin sampai Jumat pulang sekolah. Dari Senin sampai Jumat itu nggak pegang handphone sama sekali. Oh iya. Iya. Bete nggak kalian? Enggak. Enggak. Mereka dulu merengek, merajuk, tantrum, saya Berapa biarkan. tahun Mbak bisa Prosesnya. prosesnya? 6 tahun. Masya Allah. Dari TK Panjang ya. iya, dari TKA Panjang tahun banget ya. 2016 sampai 2020 mereka benar-benar sadar kalau Bunda bilang tidak, ya tidak. Emang harus begitu. Dan memang berarti konsisten dari orang tuanya Iya. ya. Tiaga bilang tadi konsistensi. Nah, konsistensinya itu pun otomatis pada saat sekolah nih harus ada dukungan juga kan. Bisanya mereka bermain di tempat mbahnya atau ayahnya. Itu gimana? Sama juga. Berarti otomatis kalau main kan Iya. lagi masa libur kan ya. Nah, kayak kalau itu gimana? Bahkan kalau
keluar rumah, ada aturan di rumah tuh sebelum 12 tahun nggak boleh pegang ini keluar rumah kecuali urgent. Kayak ini dibawa karena ada apa namanya di sini apa tapi lirik ada lirik lagu, makanya ini boleh dibawa. Jadi mereka nggak pegang handphone sama sekali begitu keluar pagar rumah. Wow, luar biasa. Pegang handphone di Sabtu dan Minggu. Anak zaman sekarang kan yang kita tahu ya Mbak ya, umur berapa tahun misalnya 7, 10 ya SD gitu kan, sudah punya handphone. Udah punya handphone dan mereka diluasakan untuk orang tuanya mereka memegang handphone. Nah kalau untuk Jihan, boleh megang handphone nggak sih? Nggak boleh, cuma boleh di hari Sabtu sama Minggu itu pun pakai timer 30 menit. Oh gitu. Nah kalau Mas Tiaga gimana? Ada timernya nggak? Sama. Oh sama, semua sama? Sama. Harus adil, saya Mbak? adil. Jadi kalau pergi keluar rumah, acara sekolah atau apa, saya bawakan mereka buku coret-coretan Kak. Oh gitu. Pensil dan buku. Terserah mereka mau gambar apa, Bunda tidak akan pernah kasih handphone. Kalau nangis Bunda temenin. Ini pun selain Sabtu Minggu nih HP dipegang nih kalau cuma buat urusan sekolah. Urusan sekolah. Kayak kirim materi. Zaman sekarang kan daring. Oh luar biasa. Aku jadi malu deh sama Tiaga deh. Kata-kata itu luar biasa. Padahal aku sering cerita-cerita tau. Tapi yang paling sangat membantu memang ayahnya mereka juga sama konsistennya. Oke. Cenderung tegas dan keras, tapi memang memberi pengertian yang sampai mereka sadar. Berarti memang pengaruh ya Mbak, ketika seorang bapak itu nggak deket sama anak, itu pengaruh dengan akademiknya mereka juga ya. Karena ada penelitiannya Kak. Iya. 80% suara ayah itu sangat didengar anak. Oh, dan memang di Indonesia Mbak katanya penelitian kalau kita tuh fatherless-nya sangat tinggi ya, kurang. Iya, saya bersyukur banget punya suami yang dahsyat luar biasa, mau terbang nih, ayah terbang mau nih benar-benar terlibat. Tapi itu pun berproses kami Kak, sampai akhirnya sadar untuk sabar. Sadar banget untuk sabar. Tadinya kami melakukan kekerasan, tapi nggak memecahkan masalah, justru makin membuat masalah. Mereka Tiaga Jehan makin tidak terkendali. Sampai akhirnya kami terkendali semua, berjalan seperti sekarang. Itu memang benar-benar terus menerus memberikan pemahaman dan pengertian. Sampai akhirnya Tiaga bilang, memang Bunda nggak pernah memaksa jam belajar, tapi Bunda ngasih kesadaran, pengertian, pemahaman bahwa belajar untuk mereka, bukan untuk ayah Bunda. Nah kalau untuk ayah, untuk mendidik kalian gimana? Kalau Mas Tiaga sendiri, peran ayah tuh bagi Mas Tiaga itu memang diperlukan atau ayah tuh galak banget atau gimana sih? Ada posisi nggak Mas Tiaga sama Mbak Jehan kalau Bunda lagi marah tiba-tiba males sama Bunda gitu, Bunda sama ayah gitu? Ada, kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Kayak kesel gitu. Oh kesel juga ya. Kalau Mas Tiaga gimana? Sama juga. Karena kalau ayah abang itu lebih cenderung keras dan tegas. Kalau Bunda merepet. Iya. Jadi yang bikin sebelnya itu loh. Oke, lebih berisik siapa sih yang sama Bunda? Bunda Bunda merepet terus nggak pernah berhenti gitu. Aduh ketahuan. Sampai dia kalau nggak diingetin sama ayah, udah ya anaknya jangan diomelin terus tuh nggak berhenti. Oh gitu. Aduh, ayahnya ketawa dia. Sampai hari esoknya. Oh sampai besok ya, oke. Itulah ya memang kalau seorang ibu memang begitu ya, meskipun terlihatnya berisik gitu kan, tapi one day kalau kemudian kalian dewasa itu berasa banget. Kalau nggak diserewetin Bunda ya nggak jalan. Ya, kan? Iya, sampai akhirnya saya bilang tadi pagi, ayo nak bantu Bunda lagi menstruasi nih, jangan sampai Bunda merepet. Oh mereka pun sudah diberi pengetahuan tentang kalau Bundanya menstruasi itu pasti marahnya. Sudah. Oh udah gimana cara ngomongnya kalau ke Mas Tiaga? Apa tadi? Kalau dikasih tahu Bunda tuh kalau menstruasi tuh bawaannya tuh pengennya marah-marah gitu. Iya nggak sih? Iya. Ngomong. Jadi sama Bunda tuh tentang urusan-urusan kayak gitu, yang bagi sebagian orang tabu mungkin itu dikasih tahu biar kita ngerti dan paham.
dan nyari tahu di Jadi luar bisa sana sendiri. mengkondisikan diri sendiri. Wah, luar biasa. Keren Alhamdulillah. banget, Masya Allah, Mbak. Dari mereka batita. Batita? Iya, saya udah Oh. kasih pemahaman. Bunda menstruasi, Bunda nggak sholat. Jadi saya nggak pernah bohong tentang kenapa Bunda nggak sholat. Ya, Bunda lagi menstruasi. Kenapa Bunda nggak puasa? Bunda lagi menstruasi. Bunda makan ya, Bunda pamit ya. Saya pamit makan di depan mereka. Mereka lagi puasa. Oh iya, Bunda ya, pada enak saat nggak? puasa. Iya, Bunda enak nggak puasa? Kan Bunda menstruasi, dapat jatah dari Allah. Gitu. Oke deh, berarti kita mau commercial break dulu ya. Oke, siap. Oke, Ade. Lovers, jangan kemana-mana. Kita masih ada di segmen Asosiasi nanti sampai jam 10. Jadi tetap di 104.9 Mitra FM. Kita ke commercial break dulu.